secara ilmiah, ya eh, diteliti secara ilmiah guna untuk pengembangan potensi daerah dan khususnya bagi Kabupaten Ende. Ya, profil sudah dibacakan oleh Nona Novita tadi. Terima kasih. Hanya sedikit saya revisi bahwa organisasi profesi itu yang tahun 2000 sampai sekarang itu organisasi ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Seluruh Indonesia. Itu saya revisi sedikit. Ya, yang lain sudah oke. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, eh, tolong slide-nya di gambaran umum Kabupaten Ende. Ya, kalau kita lihat dari data gambaran umum Kabupaten Ende, di mana Kabupaten Ende mempunyai wilayah yang sangat luas. Sangat luasnya yakni eh, kurang lebih 4,49% dari luas Provinsi NTT yang terdiri dari 21 kecamatan, 255 desa, dan 13 kelurahan. Jumlah penduduknya juga cukup banyak, yakni 4,97% dari total penduduk NTT. Kurang lebih 80% penduduk eh, Kabupaten Ende bekerja di sektor pertanian. Sehingga tema yang saya sampaikan pada saat ini itu relevan berkaitan dengan potensi yang ada di desa. Next. Ya, kemudian grafik berkaitan dengan klasifikasi desa di Kabupaten Ende. Berdasarkan data statistik, grafik ini terlihat bahwa kurang lebih 0,78% desa yang sangat tertinggal. Desa yang ada di Kabupaten Ende ini sangat tertinggal itu sebesar 0,78%. Kemudian 57,25% masuk dalam kategori daerah tertinggal. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat ketidakmerataan pembangunan dan akan berimplikasi kepada kesenjangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antara desa tertinggal dengan desa yang lebih maju. Ya, next. Ya, ketika dilihat dari tingkat pendidikannya, berdasarkan data statistik juga, grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ini terlihat bahwa ada sekitar 25,780% penduduk Kabupaten Ende yang tidak tamat SD dan 25,27% yang hanya tamat SD. Artinya bahwa target belajar program 9 tahun untuk di Kabupaten Ende sampai dengan terpublish data di 2023 ini belum terpenuhi. Kita ketahui bahwa tingkat pendidikan dalam suatu Kabupaten Ende itu memiliki pengaruh yang sangat luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, pembangunan dalam perekonomian. Jadi pendidikan itu penting, tetapi ketika persentase yang tidak tamat SD dan tamat SD itu kurang lebih yang 51%, itu berarti berkaitan dengan sumber daya yang akan mengelola potensi yang ada di desa ke depannya nanti seperti apa. Next. Iya. Kemudian ketika kita lihat kontribusi sektor dalam produk domestik bruto Kabupaten Ende untuk periode 2013-2023 terlihat bahwa kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB seperti yang kita lihat pada grafik yang dipaparkan ini bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
memiliki kontribusi terbesar bagi produk domestik bruto Kabupaten Ende. Namun, sektor ini belum mampu menjadi pemicu bagi sektor lainnya. Sehingga disinilah diperlukan produktivitas dan kreativitas daripada pengelola untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk sektor pertanian sehingga dapat menjadi pemicu perkembangan sektor lainnya dan dapat berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan PDRB dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Next. Kemudian kita lihat rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Ende berdasarkan data statistik periode 10 tahun terakhir 2013-2023 berdasarkan harga konstan, terlihat bahwa pertumbuhan sektor yang tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi yang tingkat pertumbuhannya sebesar 6,0%. Kemudian sektor jasa dan kesehatan dan kegiatan sosial 5,3%, sektor pengadaan listrik dan gas 5,0%, sedang sektor lainnya tingkat pertumbuhannya masih berada di bawah 5%, dan bahkan ada sektor yang tingkat pertumbuhannya minus, yaitu sektor jasa perusahaan, pertumbuhannya minus. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan antar sektor ekonomi di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, sangat membutuhkan kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh desa dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa ini. Next. Ya, ketika kita lihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende, terlihat bahwa dari grafik tersebut bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 sampai dengan 2023 berdasarkan data publikasi statistik bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende masih relatif sama, ya. Ya, walaupun ada perubahan, tetapi masih sangat rendah, ya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Ende belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Ende. Artinya bahwa program kegiatan yang dilakukan selama ini, selama periode 2014 sampai dengan 2023, belum mampu menurunkan persentase, belum mampu meminimalisir persentase angka kemiskinan di Kabupaten Ende. Ya, kalaupun terjadi perubahan naik turun itu ya masih sangat minim, masih sangat rendah. Oke, next. Ya, kemudian ketika kita melihat dari luas dan produksi tanaman padi dan perkebunan yang berdasarkan data statistik, kita lihat pada tabel yang ada tersebut bahwa produktivitas padi masih rendah di tahun 2023, di mana produktivitasnya hanya sebesar 47,9 kuintal per hektar are, atau sama dengan 4.709 ton per hektar. Sedangkan tanaman perkebunan masih sangat kecil, di mana kita lihat bahwa untuk kelapa sebesar 0,754 ton per hektar, kopi 392 ton per hektar, kemudian kakao 0,469 ton per hektar, jambu mente itu bahkan data tidak ada, produksinya kok kosong. Padahal kalau kita lihat dalam kasat mata kita, itu produksi jambu mente itu ada. Bahkan teman-teman kami di pertanian sudah melakukan penelitian kajian bahwa untuk produk jambu mente
NT ini di Kabupaten Ende itu dia punya kualitas itu masuk kualitas bagus yang bisa masuk dalam kategori kualitas ekspor. Kemudian pala itu produksinya 199 ton per hektare dan lada 2.144 ton per hektare. Kita lihat bahwa peningkatan produksi sumber daya alam ini memiliki manfaat yang cukup signifikan baik bagi masyarakat lokal atau masyarakat desa maupun perekonomian Kabupaten Ende secara keseluruhan. Untuk itu, peningkatan produksi daripada sumber daya alam mesti menjadi prioritas dalam upaya untuk peningkatan ekonomi Kabupaten Ende. Next. Kemudian, ketika kita lihat dari jumlah desa yang terdampak bencana, data statistik menunjukkan bahwa masih ada desa yang terdampak bencana di tahun 2023, di mana ada 21 desa atau sebesar 7,6% dari total 278 desa. Sehingga untuk mengatasi kerentanan desa terhadap bencana alam memerlukan pendekatan yang holistik yang mencakup peningkatan infrastruktur, perlindungan, pembangunan tembok penahan untuk mencegah longsor, kemudian peningkatan kapasitas masyarakat tentang mitigasi bencana, kemudian perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi desa-desa yang berdampak bencana. Next. Nah, berdasarkan data-data yang saya paparkan di atas tersebut, bahwa kita melihat bahwa kondisi umum Kabupaten Ende saat ini itu terlihat bahwa yang pertama, angka kemiskinan masih tinggi. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi perekonomian masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kondisi prasarana infrastruktur juga belum cukup memadai. Kemudian terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan sehingga menyebabkan rawan bencana. Kemudian belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam. Kemudian profesionalisme aparatur dan kompetensi sumber daya manusia itu yang perlu ditingkatkan saat ini. Ya, kita lihat dari topik yang saya angkat ini, bahwa pengembangan potensi sumber daya alam desa menuju desa produktif, mandiri, dan berkelanjutan, itu saya mengambil dari kondisi umum Kabupaten Ende saat ini, yang di mana poin yang kedua dari terakhir itu belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam, kemudian kaitkan dengan angka kemiskinan dan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Ende yang sampai saat ini masih belum terlalu signifikan di dalam meningkatkan perekonomian daerah. Next. Nah, pengertian desa produktif. Kita lihat bahwa kurang lebih dari 75% masyarakat Kabupaten Ende itu tinggal dan berdomisili di desa. Sehingga kita perlu mengadakan upaya menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat desa dalam membangun sarana dan prasarana yang ada di desa secara optimal. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa maju mundurnya sebuah desa dalam aspek pembangunan terletak pada 3 unsur, yakni daerah, lokasi, dan topografi,
penduduk itu tingkat pendidikannya dan tata kehidupan pergaulan atau sosialitas. Ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap keberadaan atau peningkatan daripada desa-desa yang ada. Pengaruh bagaimana desa itu melaksanakan dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang sebagai kekuatan atau menjadi kekuatan penuh daripada ekonomi desa itu sendiri. Next. Ya, tujuan daripada desa produktif itu memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di kawasan pedesaan. Program desa produktif ya dan mandiri meliputi desa yang padat karya produktif, pelatihan tenaga kerja sukarela, pelatihan usaha mandiri sektor informal, semuanya disesuaikan minat dan bakat daripada potensi dan yang disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah pedesaan. Kemudian, ketika kita melihat pasar produktif andalan, ya bahwa program ini dimaksudkan selain untuk memasarkan hasil-hasil produksi pedesaan, juga untuk mengembangkan pasar tenaga kerja di sektor perdagangan, produksi kewirausahaan. Kemudian perekonomian pedesaan akan semakin maju dan diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ketika desa-desa sudah bertumbuh dan berkembang dan sudah produktif, maka itu akan berdampak kepada peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ende. Yang tentunya ketika itu semua sudah terjadi, maka peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam itu akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Ende yang sejahtera. Nah, kalau masyarakat sudah sejahtera berarti tentu saja dampaknya angka kemiskinan turun, pengangguran turun, karena semua sektor-sektor real sudah diaktifkan. Ya, next. Terus bagaimana meningkatkan upaya peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat? Itu perlu adanya peran dan campur tangan yang baik dalam bentuk dukungan terhadap aktivitas sosial masyarakat desa, kemudian perhatian dukungan dalam bentuk pendampingan, bimbingan, arahan, dan penyertaan modal, serta bantuan lainnya yang merupakan hal penting dalam menumbuh kembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada di desa. Kemudian, perlu adanya motivasi, perlu adanya external support system untuk memperkuat kemampuan sumber daya desa dengan membangun sinergitas dari sumber kekuatan eksternal. Kemudian ketika kita melihat daripada konsep desa produktif, itu mesti memberikan warna baru dalam pemanfaatan lokasi atau lahan kegiatan produktif dengan memanfaatkan misalkan lahan pekarangan rumah, lahan-lahan kosong yang bermakna akan terus-menerus menghasilkan keterlibatan masyarakat dari berbagai individu rumah tangga menjadi banyak. Bahkan dalam satu desa aktif itu mesti bisa menghasilkan sayuran dan bahkan buah-buahan dalam jangka panjang. Kalau kita lihat kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Ende ini, bahwa kita lihat buah-buahan masih ya musiman ya. Kalau musim mangga ya banyak buah. Kalau sementara pasokan buah itu masih kalau kita lihat itu dalam kasat mata kita, pemantauan saya sendiri bahwa masih kita mau
terdapat pasokan dari luar, sementara yang dihasilkan. Nah, untuk mencapai hal itu memang tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita kelolanya dengan baik itu kita pasti bisa. Hal yang paling utama dan pertama dibutuhkan adalah niat dulu. Ada tekad, ada komitmen yang sangat kuat dari berbagai macam pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama kepala desa dan perangkatnya dan pemangku kepentingan lainnya. Itu harus bekerja sama, berkolaborasi, mendukung program desa mandiri, mendukung desa produktif, sehingga penerapan konsep daripada desa produktif ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan daya pikir bagi golongan masyarakat desa usia produktif dengan kualitas yang baik, maka akan melahirkan kader-kader yang memiliki kemampuan, yang mampu berinovasi dan mengembangkan talenta dalam membangun desa secara baik. Next. Ya, bagaimana konsep desa produktif berkelanjutan? Ada beberapa yang bisa ditawarkan. Itu yang pertama, pengembangan infrastruktur internet dengan memperluas jaringan internet dan meningkatkan kecepatan akses dari desa dan kota untuk mendukung komunikasi perdagangan elektronik dan akses informasi yang lebih baik untuk memfasilitasi pertumbuhan produktivitas dan ekonomi kreatif. Kemudian, pembangunan sentra ekonomi kreatif dengan membangun pusat kreatif dan teknologi yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang kerja bersama, kemudian studio seni dan ruangan pameran yang bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan industri kreatif dan untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi. Kemudian selanjutnya pengelolaan lingkungan, karena dia berkelanjutan, maka pengelolaan lingkungan yakni meningkatkan pengelolaan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat di desa-desa dan kota untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup. Kemudian konservasi sumber daya alam, yakni dengan melaksanakan program-program konservasi sumber daya alam seperti penghijauan, pengelolaan, dan perlindungan habitat untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Next. Kemudian, bagaimana strategi menuju desa produktif dan berkelanjutan? Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita mengidentifikasi dulu potensi yang ada di desa kita. Kira-kira apa potensi yang ada di desa itu? Kemudian yang kedua, diharapkan kita bisa mengembangkan agribisnis yang berkelanjutan. Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Berikutnya, pelatihan dan pengembangan kerajinan lokal, karena ada banyak kerajinan-kerajinan kita yang ada di masyarakat lokal kita, memiliki potensi tetapi belum optimal diupayakan, sehingga masih banyak yang belum mengenal tentang kerajinan lokal daripada masyarakat di wilayah Kabupaten Ende. Selanjutnya, pengembangan pariwisata berbasis potensi budaya lokal. Mengembangkan paket wisata yang menonjolkan kekayaan budaya dan tradisi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Karena untuk keberlanjutan maka kearifan lokal. Kemudian pengelolaan lingkungan, yakni meningkatkan pengelolaan sampah, penghijauan, pelestarian lingkungan berbasis masyarakat,
di desa dan kota untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup. Selanjutnya, konservasi sumber daya alam, yakni dengan melaksanakan program-program konservasi sumber daya alam seperti penghijauan, pengelolaan air, pelindungan habitat untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Next. Selanjutnya, pengembangan pusat pelatihan keterampilan unggulan. Kita mesti mendirikan pusat-pusat pelatihan yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan tenaga pengajar profesional yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor kreatif dan produktif yang kompetitif secara global. Nah, ini harus dilakukan di di tingkat kabupaten untuk untuk melatih masyarakat-masyarakat kita yang memiliki keterampilan dan berfokus pada pengembangan yang dibutuhkan dalam sektor kreatif dan produktif. Selanjutnya, kolaborasi dengan dunia usaha. Apapun yang dilakukan, kita mesti berkolaborasi dengan antara dunia usaha, industri, kemudian institusi pendidikan untuk memberikan akses tenaga kerja lokal dan pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaru dalam sektor kreatif dan produktif. Selanjutnya, kita mesti memberikan akses kepada anggota inkubator untuk jaringan pemasaran lokal maupun internasional, serta memfasilitasi distribusi produk-produk unggulan melalui kemitraan dengan toko, retail, platform e-commerce, dan juga dalam acara-acara yang kita ciptakan, antara lain itu adalah acara pameran. Next. Ya. Kolaborasi antara pelaku usaha lokal, industri kreatif, dan institusi pendidikan itu untuk apa? Untuk menciptakan produk unggulan lokal, namun kita memiliki daya saing global. Seperti misalkan pendirian pengelolaan inkubator, membangun ruang kerja fisik yang memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha, industri kreatif, dan institusi pendidikan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan inovasi. Kemudian selanjutnya, pelatihan kewirausahaan dan inovasi, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, inovasi bagi anggota inkubator untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan strategi bisnis yang diperlukan dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang inovatif. Next. Pengembangan pariwisata berbasis kreativitas yang menonjolkan keunggulan kreatif daerah. Identifikasi potensi wisata kreatif lokal, melakukan penelitian mendalam, kajian mendalam untuk mengidentifikasi keunggulan ekonomi kreatif daerah dan potensi wisata yang dapat dikembangkan, termasuk seni lokal, kerajinan tradisional, ekspresi budaya unik, dan inovasi lokal lainnya. Yang kedua, pengembangan paket wisata kreatif, merancang paket wisata yang menonjolkan kekayaan kreatif daerah seperti menyelenggarakan festival seni lokal, tur kerajinan tradisional, workshop kerajinan tangan, pertunjukan budaya, dan lain-lain untuk memberikan pengalaman berbeda kepada para wisatawan. Karena apa? Karena kita lihat bahwa di desa-desa ini sebenarnya potensinya, pemandangannya itu, alamnya itu sangat indah di seluruh wilayah kita di Kabupaten Ende. Selain wilayah-wilayah yang sudah terkenal seperti Kelimutu, tetapi masih ada destinasi-destinasi wisata lainnya yang belum dikelola dan belum diangkat secara baik untuk menjadi destinasi wisata yang baru. Next. Kemudian, kemitraan dengan komunitas lokal, berkolaborasi dengan komunitas lokal, para pelaku industri kreatif,
seniman, dan pengrajin untuk mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis kreativitas yang melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan, promosi, dan pelaksanaan program-program dari paket wisata tersebut. Kemudian pelatihan pemandu wisata berbasis kreativitas menyelenggarakan pelatihan bagi pemandu wisata lokal agar dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang aspek kreatif daerah, sejarah budaya, teknik kerajinan, dan inovasi lokal kepada wartawan dengan cara yang menarik dan informatif. Kemudian promosi melalui media sosial dan kolaborasi digital menggunakan platform media sosial dan kerjasama dengan influencer digital untuk mempromosikan destinasi wisata berbasis kreativitas secara luas, mencapai pasar yang lebih luas dan menarik minat wisatawan potensial. Next. Bagaimana kita menggerakkan dan menata potensi ekonomi desa? Salah satunya kita menggerakkan dan menata potensi ekonomi desa itu melalui badan usaha milik desa yang disingkat dengan BUMDes. Kita mesti mengoptimalkan aset, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat desa, mengembangkan rencana kerja di desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa bisa melalui BUMDes. Kemudian sebagai penutup bahwa kita lihat implementasi dari desa produktif membutuhkan komitmen, membutuhkan niat, membutuhkan tekad yang kuat dari semua unsur, semua pemangku kepentingan, semua stakeholder, terutama kepala desa dan perangkatnya, dan juga pemangku kepentingan lainnya yang berada di desa. Konsep desa produktif itu merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan dan daya pikir bagi golongan masyarakat desa usia produktif. Dengan kualitas yang baik, maka akan melahirkan kader-kader yang memiliki kemampuan, yang mampu berinovasi dalam mengembangkan talenta, membangun desa-desa yang ada di Kabupaten Ende ini secara baik. Menggerakkan dan menata potensi desa melalui BUMDes, mengoptimalkan aset, meningkatkan usaha, mengembangkan, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Kita tahu bahwa desa itu akan maju, ketika desa itu maju akan berdampak kepada peningkatan pendapatan per kapita daripada masyarakat, peningkatan PDRB, peningkatan pertumbuhan ekonomi, meminimalisir angka kemiskinan, angka pengangguran yang akan mendongkrak pada peningkatan ekonomi desa. Ya, desa maju akan berdampak pada kota yang maju dan kreatif menuju masyarakat desa yang sejahtera atau yang kita orang Ende biasa slogan itu dengan Ende yang sare. Desa juga kita harapkan bahwa tidak hanya di kabupaten saja yang sare pawe, tetapi sare pawe itu harus dimulai dari desa. Karena desa itu sebagai tulang punggung sebenarnya dari perekonomian daerah itu. Kalau kita lihat daripada gubernur kita di beberapa media itu menyampaikan bahwa satu desa itu harus satu produk unggulan. Artinya bahwa
kesiapan daripada desa itu untuk melakukan, untuk menciptakan produk unggulan itu harus dilihat dari potensi yang ada di desa itu. Karena dia tidak bisa terlepas daripada potensi. Kita harus lihat dulu. Karena apa kita harus lihat potensi yang ada di masing-masing desa? Karena eh, tentu saja masing-masing desa itu memiliki potensi sumber daya alam lokal yang berbeda, topografi yang berbeda, budaya yang berbeda. Itu macam-macam. Jadi harus supaya apa? Kita masyarakat Kabupaten Ende ini desa-desa yang ada di Kabupaten Ende ini tidak bersaing di antara desa-desa sendiri, tetapi kita bersaing dengan eh, dunia luar. Karena apa? Masing-masing desa harus menciptakan satu desa, satu produk unggulan atau yang dikenal dengan program gubernur itu yang kita lihat dengar dari berita media sosial, satu desa, satu produk unggulan, one village, one product. Demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Esther atas pemaparan materi yang sangat insightful dan membuka wawasan kita tentang potensi luar biasa yang dimiliki desa-desa kita. Begitu banyak hal yang telah kita pelajari, mulai dari gambaran umum dari Kabupaten Inde itu sendiri, dengan grafik pendidikannya, kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB-nya, pertumbuhan sektor yang tertingginya, sampai kondisi saat ini, dan pemahaman dari desa yang produktif, tujuannya, serta bagaimana penggerakan dan menata potensi ekonomi desa melalui BUMDes dan tujuan dari BUMDes itu sendiri. Tibalah saatnya pada sesi yang mungkin telah dinanti-nantikan oleh sebagian besar dari kita, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Kami membuka kesempatan bagi semua peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pandangannya terkait materi yang telah disampaikan. Sesi ini akan dibuka sebanyak 2 termin, di mana untuk termin pertama kami akan membuka kesempatan maksimal 3 orang penanya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kepada seluruh peserta, kesempatan saya persilakan. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, pasti ini semua pesertanya sudah pada paham dengan materinya. Dan mungkin ada yang mau menambahkan atau bisa berbagi sharing terkait dengan materi yang disampaikan. Kami persilahkan kepada para peserta.
Bagaimana Bapak Ibu peserta? Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Halo, selamat siang. Selamat pagi. Ya, Ya, selamat pagi. pagi Pak. Nah, selamat pagi ini dengan Pak Umar Hamdan dari komunitas Acil Endi. Nah, Ya, silakan Pak. nah, jadi saya minta maaf saya buka kameranya dulu ini. Gak ganteng-ganteng juga sih ini saya ini. Mm. Jadi begini, saya tadi beberapa apa ya tentang kurang agak sedikit apa tadi materinya. Mungkin nanti bisa di-share juga materinya ke kami nanti. Eh, saya ingin tadi sempat apa ya untuk desa produktif ini mandiri dan berkelanjutan. Salah satunya itu adalah bagaimana kita dari pojok statistik ini mendampingi apa ya tentang BUMDes kita di Kabupaten Ende sini. Nah, untuk BUMDes kita di Kabupaten Ende ini, jujur yang saya sering ke lapangan ya, saya sering ini eh, mengadakan kegiatan-kegiatan diundang untuk kegiatan sosialisasi tentang pendampingan taman baca, kemudian juga pendampingan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk juga salah satunya eh, di desa-desa Proklim yang biasa diundang saya untuk sebagai narasumber di kegiatan-kegiatan program Desa Proklim. Nah, di sini saya melihat beberapa desa-desa ya, desa-desa itu yang BUMDesnya itu tidak berjalan. BUMDesnya itu tidak berjalan. Hanya berjalannya itu hanya lebih sifatnya gimana ya? Kita tidak nggak seperti yang kita lihat di daerah-daerah Indonesia bagian barat yaitu di Jawa. BUMDesnya begitu pesat, bagaimana desanya itu hidup dari BUMDesnya itu sendiri. Nah, di sini kita di Kabupaten ND mau hampir nol, mau sekian persen ya. Hanya beberapa desa aja yang BUMDesnya berjalan, kayak macam di Detusoko, itu di Detusoko Barat yang dulu dirintis oleh Pak Nando, kemudian ya apa namanya banyak banyak sekali yang BUMDesnya tidak berjalan. Nah, ini kira-kira dari kita dengan program tadi apa edukasi tentang pojok statistik ini bagaimana kita menyuarakan dan juga mendampingi BUMDes-BUMDes jika di Kabupaten Ende yang di mana desa-desanya punya potensi-potensi termasuk bukan hanya tapi potensi kuliner, potensi wisata, potensi kalau kita di Ende sini kebanyakan lebih banyak di potensi wisata yang sangat yang kita dikembangkan melalui BUMDes itu. Nah, di sini tindak lanjut kita, rencana tindak lanjut kita untuk bagaimana dengan desa-desa menjadikan desa itu produktif, salah satunya itu dengan menguatkan program BUMDesnya itu. Nah, di sini saya mengharapkan kita juga apa namanya dari kampus juga pojok dari statistik juga kira-kira ada sebuah terobosan yang tepat untuk eh, menuju desa produktif ini. Nah, saya sangat kembali kepada kita tadi, kembali kepada kita bagaimana desa-desa tersebut bisa kita dampingi secara sistematis dan supaya desa dengan program-program apa BUMDesnya itu. Ya. Baik, itu aja dulu saya kembali kepada MC. Nah, Baik, terima kasih kepada Bapak Hamdan. Baik kepada Ibu narasumber, ini karena sudah ada satu orang penanya, apakah pertanyaannya mau dijawab langsung atau ditampung dulu bersama dengan pertanyaan lainnya, kemudian baru dijawab, Ibu? Bagaimana, Ibu? Ya, kalau saya sebaiknya daripada menunggu jawaban apa pertanyaan dari yang lain, kita jawab dulu yang ada ya, biar Ya, nyambung. Tetapi ada beberapa pertanyaan lewat chat itu ya, mungkin Ibu. moderator bisa mencatat dan bisa membacakan supaya saya langsung satu kali menjawab itu. Ya, Direkap siap. dulu jawab apa pertanyaan lewat chat itu. Ya, Nah, siap-siap. Baik, waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menanggapi, memberikan pertanyaan yang ada. ya, baik, Pak Umar Hamdan. Salam kenal ya.
Ibu Ya, Esther. kenal Kayaknya Bu Pak Umar Esther. ini tidak asing bagi saya ini nih. Sudah Iya, Bu. Kita apa mitranya, namanya mitranya. diketahui di Impor. mana-mana ini Pak Umar. Ya, nah Ibu Esther. Ya, baik. Eh, Kekhawatiran Pak Umar berkaitan dengan BUMDes. Banyak BUMDes, ya, ada beberapa BUMDes yang sudah berjalan, namun dalam perjalanannya itu belum dikelola secara optimal ya Pak ya. Iya, iya, benar. Seperti itu ya. Iya, benar. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa eh, tadi Pak Umar mengharapkan ada kerjasama peran daripada perguruan tinggi Ya, tentang BUMDes ini. Untuk diketahui Pak Umar bahwa di Universitas Flores sekarang ini sudah ada sekolah BUMDes. wow. Jadi kami siap untuk mendampingi apa BUMDes-BUMDes yang belum optimal ini. Dan itu sudah berjalan sejak tahun 2024 kemarin, Pak. Hmm. Ada beberapa BUMDes, Tendang Bonggi misalnya, itu sudah ada, sudah dilakukan pendampingan di sana. Dan kami juga berharap ke depannya nanti eh, kita bisa di Kabupaten Ede ini. Tetapi Pak Umar, berdasarkan pengamatan kami, ya kami juga sering turun ke desa-desa ya, bahwa kenapa BUMDes kita itu tidak berjalan secara optimal. Yang pertama itu masih ada dari ego-ego dari pengusaha-pengusaha lokal yang ada di desa yang merasa bahwa lahannya mereka ini diambil oleh BUMDes. Namun sebenarnya Hmm. tidak demikian, bahwa kita bisa bekerja sama di desa itu sehingga bisa mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Kalau misalkan Pak Umar mengatakan tadi bahwa potensi kita yang lebih besar adalah wisata, ya memang dengan kondisi alam, sumber daya alam yang sudah ada ini cukup luar biasa. Ada kali, ada laut. Kemudian salah satu potensi ini yang saya lihat sekarang ini yang lagi di ini apa ini? Misalkan potensi daripada porang ya. Ya, Orang iya. bawah bertrek-trek ini. Kenapa tidak kita kelola dulu jadi bahan jadi siap konsumsi baru kita diekspor sehingga terjadi peningkatan nilai tambah daripada porang tersebut. Hmm. Pisang juga. Kita lihat penghasil pisang. Kalau kita lihat pada saat kapal datang, bertrek-trek pisang gelondongan yang dikirim ke sana. Kenapa? Kelapa juga. Baru kita pergi di supermarket, kita pergi di Alfamart, kita beli lagi keripik pisang di sana. Itu yang terlihat jelas di kasat mata kita. Kenapa itu tidak dikelola secara baik Hmm. dulu sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita? Kalau kita ekspor secara gelondongan, itu berarti kita pendapatan kita itu kecil sekali dan akan tidak berdampak kepada menurunkan, meminimalisir angka kemiskinan, tidak. Tapi coba itu. Ya, saya berharap bahwa pemerintah era baru ini bisa mengoptimalkan itu sehingga bisa terjadi eh, apa namanya semboyan One Village One Product dari Gubernur NTT ini. Sebenarnya semboyan ini diadopsi dari pemerintahan Jepang, itu One Village One Product yang di mana di Jepang itu satu desa satu produk itu sudah berkembang dan dianggap berhasil ya. Hmm. Diharapkan kita di kabupaten kota, khususnya kita Kabupaten Ede itu bisa memanfaatkan potensi desa. Saya pernah bicara tentang potensi desa juga dengan salah satu dosen dari UGM waktu itu di Kecamatan Wolowaru di Lisedetu sana. Dia melihat bahwa ada batu saja itu, batu yang besar-besar itu sebenarnya sudah potensi itu. Hmm. Ketika orang karena di daerah-daerah lain itu tidak dimiliki itu, tapi kenapa kita tidak eh, memanfaatkan itu secara baik dan benar? Ya, kembali ke BUMDes. BUMDes tidak mengambil alih pengusaha lokal, tetapi BUMDes mengoptimalkan potensi-potensi yang ada ini untuk digali dan dikembangkan sehingga bisa berdampak kepada pendapatan masyarakat.
Kemudian saya lihat ada yang cat tadi, apakah kalau di desa itu satu, apakah hanya satu desa satu produk? Bagaimana kalau desa itu banyak potensi? Iya, dengan One Village One Product ini tidak berarti bahwa ketika desa yang memiliki banyak potensi itu harus satu potensi unggulan, tidak. Minimal satu. Tapi kalau lebih kan lebih bagus lagi. Sehingga bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat desa itu secara lebih baik. Ya, hanya saja yang artinya bahwa satu desa satu produk itu artinya supaya kita tidak bersaing di dalam lingkungan sendiri, tetapi kita harus bersaing dengan orang luar itu. Kita desa-desa yang ada di sekitar kita ini harus bekerja sama. Kalau sudah ini di sini, ya jangan sampai terjadi seperti kami, masyarakat di saya berasal dari satu kecamatan Udik, dari Datu Keli itu. Kami di Datu Keli sana itu saya lihat, saya punya keluarga lah. Kalau satu orang jual pelerole di hari Rabu, hari pasar tradisional, semua jual pelerole situ. Nah, siapa membeli siapa? Ya, kalau satu pelerole satu yang lain lah, sehingga bisa terjadi apa namanya minimal subsidi silang lah. Itu yang terjadi. Dan ini artinya One Village One Product ini artinya produk itu kita tidak bersaing di ini apa, tapi dengan orang luar kita bisa bersaing di situ. Nah, mungkin jawaban dari saya kurang dan lebihnya, mohon maaf Pak Hamdan, Ya, seperti itu. Untuk pendampingan BUMDes nanti perguruan tinggi di universitas kami, Universitas Flores ini selain pojok statistik juga kami sudah ada sekolah BUMDes dan kami siap untuk mendampingi. Dan kurang lebih itu ada sekitar 30-an dosen itu sudah memiliki sertifikat nasional untuk sebagai pendamping BUMDes. Demikian Pak Hamdan. Saya oh. kembalikan ke moderator atau apa ya? Bukan MC Jadi, lagi ini tapi MC jadi moderator. saya sebagai saya saya moderator. tertarik tadi, Bu. Minta maaf saya mungkin agak sih. Saya tertarik juga, tertarik dengan tadi disampaikan. Memang kita DND ini maunya itu semua itu yang instan. Kemudian tadi ego tadi tentang bagaimana kita menghidupkan apa ya ego tadi di apa kita di desa-desa dengan BUMDes itu masyarakat usaha yang pemilik usaha kemudian dengan pengelola-pengelola BUMDesnya. Nah, beberapa keluhan itu juga karena begini saya tertarik ini kenapa saya ngangkat tentang BUMDes tadi bahwa sekarang saya lagi mengurus tentang energi baru dan terbarukan itu pengelolaan apa ya pengelolaan hutan energi untuk dijadikan sebagai produk wood chip sebagai pengganti bahan bakarnya di PLT Eropa. Nah, ini yang sekarang saya lagi mau beberapa desa-desa kita di sini untuk bekerja sama dengan perusahaannya yang sekarang saya lagi garap ini. Nah, ini salah satu potensi di mana kerjasama bukan hanya kita memanfaatkan hutan-hutan energi saja, tapi salah satunya adalah di pertanian-pertanian. Istilahnya tadi subsidi silangnya itu ada di situ. Nah, makanya saya kendalanya kemarin, saya mau ada konsultasi dengan beberapa desa di pantai di wilayah utara. Kendalanya tadi, ego tadi yang melihat. Jadi akhirnya saya masih, jadi saya Sastiana. masih, saya mungkin ya Kak, mengharapkan juga pihak Universitas Flores nanti bisa juga dalam hal bekerja sama juga di dalam hal pendampingan-pendampingan tentang di BUMDes ini, sehingga nanti kebutuhan sumber energi baru nanti untuk kebutuhan pemasokan listrik kita di Kabupaten Ende itu nanti bisa tercapai gitu. Karena Ya. kebutuhan kita di listrik kita tahu sendiri sekarang dengan mulai batu bara itu mulai sekarang sudah dikurangi pendroppingannya ke setiap daerah-daerah yang ada di PLT-PLT yang di setiap daerah. Nah, di sini salah satunya PLTU-nya ada di titik yang masih menggunakan batu bara. Ini memang sudah sangat dibatasi dan 10 dan sekarang itu sudah ada kebijakan bahwa perintah apa ya
sudah ada arahan dari presiden kita bahwa PLTU yang di setiap daerah itu sekarang tidak boleh digunakan, tidak boleh menggunakan lagi batu bara dan harus menggunakan energi baru dan terbarukan. Nah, di sini adalah salah satu sumber di mana mulai dari limbah-limbah pertanian, kemudian hutan-hutan energi yang hutan energi, limbah-limbah pertanian bisa kita jadikan sebagai bahan apa ya, bahan pengganti batu bara, kita jadikan wood chip dan kita jualnya itu ke PLN. Nah, ini potensi yang luar biasa ke depan. Nah, ini saya sangat apa makanya ada beberapa desa yang saya sudah masuk kok BUMDesnya begini masih jadi sayangkan tentang itu. Paling tidak ada program di mana kita turun ke lapangan, Bu. Turun ke lapangan, turun ke lapangan dalam hal kita menguatkan kapasitas pengelola BUMDesnya gitu. Mungkin saya kembali, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Ibu Esther dan juga tanggapan dari Pak Umar. Saya rasa untuk pertanyaan Pak Umar sudah sangat jelas Ya, dan terima kasih. dipahami. Mungkin dari Pak Herman mungkin ada mau menanggapi terkait dengan jawaban yang sudah diberikan terkait dengan potensi desa yang ada tadi, Pak. Apakah mau menanggapinya atau Udah ada pas, sanggahan? udah pas Bu, makasih. Baik, terima kasih untuk para penanya dan juga untuk Ibu pemateri, Ibu narasumber. Selanjutnya mungkin ada yang masih ingin mau bertanya atau menanggapi terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan terkait dengan materi hari ini. Kami masih beri waktu untuk semua peserta boleh mengajukan pertanyaan. Novi, Iya, Ibu. izin dulu. Tadi Pak Umar itu ada meminta untuk kerjasama ya. Terus terang Pak Umar, kami eh, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu siap untuk bekerja sama dengan siapapun demi untuk meningkatkan apa namanya perekonomian di Kabupaten Ende lewat desa, lewat BUMDes dan lain sebagainya. Kami siap, Bapak. Nanti Oh, ke depan kita bisa melakukan kerjasama terkait energi terbarukan. Itu memang penting sekali, itu harus kita lakukan. Bahwa pemanfaatan potensi yang ada ini harus dioptimalkan, pengolahan sampah, kemudian sampah dapur itu bisa dijadikan pupuk organik dan lain sebagainya itu ya itu bisa kita lakukan. Demikian Pak. Terima kasih. nanti kapan-kapan dalam waktu dekat kita bertemu ya, Bu ya. Boleh Pak. Kami Oke, pintu terbuka siap. di Fakultas Ekonomi Jalan Sam Ratulangi Kampus 1. Oke, siap, siap, siap. Iya. Nanti. Luar biasa, jadi kita bukan hanya mendengar saja materi, tapi di sini bisa langsung ada kontrak kerjasama ini. Terima kasih Pak Umar. Kebetulan saya juga dari Universitas Flores, jadi sangat mendukung juga dengan pernyataan dari Ibu Esther tadi terkait bahwa memang Universitas Flores juga sangat terbuka untuk kerjasama dalam hal ini membangun potensi mahasiswa juga. Baik, selanjutnya saya masih beri kesempatan bagi peserta yang masih ingin mau bertanya. Silakan. Baik, bila sudah tidak ada, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat baik dan juga kepada Ibu narasumber atas jawabannya yang sangat komprehensif. Mengingat keterbatasan waktu juga, sisi tanya jawab dan diskusi kita secara langsung kita akhiri sampai di sini. Izin, Novi izin, Ya, Pak Ibu. Umar ada minta kontak saya itu bisa langsung dikasih ya. Eh, saya Oh, bisa langsung sebut Pak. Oke, ya, oke, ya. silakan, Bu. Silakan, Ibu. Ya. 0813 izin Pak, izin Ya, moderatornya. 0813 ya, 3347
5699, Pak. Bisa diulangi, Bu? 0813 Ya, 3847 ya. 5699. Oke, siap. Terima kasih, saya save, Bu. Nah, ayo, Ya, baik Pak Umar. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama, Bu. Eh, Baik, saya Novi, ya Ibu. itu ada di chat, ada peserta yang minta materinya dibagikan setelah webinar ini. Itu nanti dengan panitia ya. Ya, siap Oke, Ibu, boleh. nanti akan kami share juga Ya. materi. Di link yang sama nanti akan kami bagikan materinya. Iya. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi peserta dalam webinar yang berharga ini, kami dari BPS Kabupaten ND akan memberikan sertifikat elektronik kepada seluruh peserta yang telah mengisi daftar hadir, dan sertifikat akan kami kirimkan melalui link yang sama dengan link Zoom webinar kita hari ini. Jadi bersamaan juga dengan materi yang ada. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat kita semua untuk bersama-sama mengembangkan potensi dan sumber daya alam desa menuju desa yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor BPS Kabupaten ND beserta seluruh jajaran staf atas terselenggaranya acara ini. Ibu narasumber yang telah berbagi ilmunya dengan sangat luar biasa, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa-siswi Universitas Flores atas partisipasi aktifnya, Bapak Ibu perwakilan dari OPD Kabupaten ND atas kehadirannya, serta Bapak Ibu Kepala Kantor beserta seluruh jajaran staf BPS Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kolaborasinya, dan tentunya kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Novitania Legina pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Oke, izin live. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu peserta.